Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian dari kekal sampai kepada kekal. Engkaulah Allah yang layak terima pujian kami, Engkaulah Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Kami percaya di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa hanya nama Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Terus pakai setiap kami untuk boleh lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau duduk diam diberkati sabda kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan akan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, urapi dia. Lidah bibir perkataannya ambil alih dari surga. Lidah bibir perkataannya hikmat manusia tidak ada tempat. Lidah bibir perkataannya agar hikmat dari kerajaan surga mengalir dengan derasnya. Mendidik, mengajar, menegur, mengingatkan, bahkan menghiburkan setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Jemaat yang di Gading Nias, jemaat yang nonton ibadah live streaming, setiap mereka diberkati Tuhan. Bahkan kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap rancangan si jahat, tipu musyiat iblis. Setiap apapun yang mencuri benih kebenaran firman Tuhan, gangguan atas live streaming, kami ikat, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita sidang jemaat Allah gereja Tuhan, gereja Tiberias, saudara dan saya yang sama-sama siap diberkati, kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah minggu terakhir di bulan Februari 2021. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus mempercayakan suatu pelayanan yang luar biasa kepada saya. Terima kasih kepada gembala sidang yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kembali kesempatan boleh melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih kepada sidang jemaat Allah yang telah memenuhi gereja Tiberias Gading Nias. Oleh karena itu izinkan saya terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi dari ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saudara dan saya kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di gadget saudara, angkat gadget saudara tinggi-tinggi. Kita mengangkat Alkitab ini sebagai tanda kita mengakui Alkitab sebagai otoritas kebenaran dari firman Allah. Mari sama-sama di lantai atas, lantai 4, belum ada yang angkat tangannya. Mari di lantai 3, lantai 2, mari sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu saya membahas mengenai tema don't delay atau jangan menunda. Segera just do it atau lakukan saja. Ada banyak hal, Alkitab katakan 6 hal. Ketergesa-gesahan adalah hal yang tidak baik, tapi ketergesahan dalam mentaati Tuhan adalah hal yang baik. Yang pertama, kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika Tuhan meminta saya melakukan sesuatu. Ketika Tuhan meminta saya untuk mengampuni. Ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya berada dalam pencobaan, under temptation. Saudara dan saya harus bergerak cepat, lari dari cobaan tersebut. Yang keempat, kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika
ketika saudara dan saya telah bernazar kepada Tuhan. Nazar saudara tepati. Saya banyak dapat feedback yang menarik dari jemaat. Ada banyak di antara mereka yang berjanji kalau dapat pekerjaan akan memberikan gaji pertamanya kepada rumah Tuhan. Dan mereka bilang, Pak Pendeta terima kasih untuk mengingatkannya. Ada mereka yang berjanji kalau lulus kuliah akan melayani Tuhan. Dan mereka bilang, Pak Pendeta terima kasih untuk telah mengingatkannya. Yang kelima, kapan saya harus bergerak dengan cepat ketika saya punya kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak pernah salah, katakan amin saudara. Kapanpun kesempatan yang Tuhan beri, lakukan agar saudara dan saya menjadi berkat. Yang keenam, kapan saya harus bergerak dengan cepat ketika Tuhan menawarkan salvation atau keselamatan. Tidak bisa nanti, karena we never know. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Setiap kali Tuhan menawarkan pertobatan, setiap kali Tuhan menawarkan keselamatan, take it. Ambil. Dan hari ini agak sedikit off offside. Kalau minggu lalu saya membahas kapan saya harus bergerak dengan cepat. Hari ini kita akan membahas kapan saya harus bergerak dengan lambat. Atau tema khotbahnya don't rush. Jangan buru-buru. Bukan saya tidak konsisten mengenai saya menyampaikan firman. Tapi hidup ini adalah bagian dari bergerak cepat dan bergerak lambat. Dalam pujian penyembahan yang saudara dan saya dengar tadi, ada lagu-lagu cepat. Kita sebut dengan yang namanya pujian. Ada juga lagu-lagu lambat yang kita sebut dengan yang namanya apa? Penyembahan. Makanya erat kaitannya pujian, penyembahan, praise and worship. Dan hari ini kita akan belajar don't rush. Jangan terburu-buru. Dasar kebenaran firman Tuhan, Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dikatakan orang bijaksana tidak cepat marah, orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Sama-sama bilang sama saya orang bijaksana. Sama-sama bilang sama saya bukan orang bodoh. Karena kita bilang orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Mereka pengen now, right now, bukan besok, tapi sekarang. Ketergesa-gesaan makanya produk instan laku. Barang-barang yang instan laku. Kalau saudara pergi ke sebuah restoran, saudara berharap dilayani dengan super cepat. Karena kecepatan seringkali adalah kunci. Tapi dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, tidak selalu cepat itu baik. Terjemahan Inggrisnya mengatakan dengan menarik, dikatakan it is smart to be patient. Adalah hal yang pinter, hal yang bijak untuk bersabar. Sama-sama bilang sama saya orang pintar. Sama-sama bilang sama saya, orang pintar dapat bersabar. Amin. Bukan orang pintar minum tolak angin, bukan. Tapi orang pintar dapat bersabar. Kapan saya harus bergerak dengan slowly? Kapan saya harus bergerak dengan lamban? Kita masuk dalam poin yang pertama. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, kapan saya harus bergerak dengan lamban? Ketika saya tidak memiliki semua faktanya. Kalau saudara tidak menguasai keadaannya. Kalau saudara cuma mendengar setengah, tahu setengah, dengar berita cuma setengah, dan tidak memiliki semua fakta kebenarannya, better silence. Jangan cepat menjawab, jangan cepat bertindak. Karena ketergesa-gesahan akan menuntun saudara kepada yang namanya sebuah kesalahan. Dasar kebenaran firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Amin saudara. Kalau saudara tidak menguasai faktanya, kalau saya cuma dengar setengah, kalau saya dengar cerita dan tidak menguasai faktanya, better silence. Jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar.
daripada saudara dituntun kepada yang namanya malu dan salah. Alkitab katakan demikian, sama-sama kita baca Amsal 18 ayatnya yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kalau saudara hanya sekedar menjawab tapi tidak mendengar, kelihatan bodohnya. Saya kasih contoh sama saudara, kita berada di dunia yang berita begitu banyak. Dan banyak orang cuman baca setengah, langsung berlagak tahu semua. Satu contoh yang menarik, beberapa waktu lalu ini viral di dunia maya, lebih tepatnya di Twitter. Satu keluarga ditahan polisi karena menyalip mobil menteri. Langsung orang-orang tanpa membaca beritanya langsung mengalamatkan rasa bersalah benci mereka kepada pemerintahan saat ini. Mereka bilang pemerintahnya anti kritik, pemerintahnya militer, menterinya sok tahu dan sebagainya. Beberapa jam saya lihat langsung komentar yang banyak. Tolong tampilkan gambarnya. Yang menarik dari gambar ini saudara, mereka menyalahkan pemerintah Indonesia. Jokowi nggak benar dan sebagainya. Padahal ini kejadian bukan di Jakarta. Di mana? India. Ketawa karena merasa mirip kan? Kita kan juga begitu. Dengarnya setengah, kita baca, tapi kita nggak ngikutin. Saya pernah upload di jadwal di sosial media saya. Jadwal pendeta Gideon hari ini jam 7 di sini, jam 7 malam Tiberias Balai Sarbini. Udah saya upload, ada yang tanya, Pak Pendeta Sarbini jam berapa? Kan darah tinggi saya. Saya bilang, Bambang lu baca. Gambar berikut yang membuat mama saya menangis. Iklan zaman sekarang kan suka clickbait. Krisdayanti meninggal dunia. Diduga dibekap suami pakai bantal. Mama saya langsung nangis, bontot. Penyanyi idola mama mati. Krisdayanti mati. Ada orang tulis di Instagram, rest in peace. Diva kesukaanku Krisdayanti, di tag Krisdayanti. Enggak, jangan ketawa, sering kau lakukan itu kan. Padahal yang meninggal cuma nama belakangnya yang sama. Nama depannya Hermita Krisdayanti. Emosi nih gua nih. Kita tuh banyak kayak gitu. Kalau saudara dengar berita, saudara nggak menguasai faktanya, better silence. Kalau saudara dengar gosip, apalagi hamba Tuhan gereja, kalau nggak menguasai faktanya, mendingan diem. Karena udah kalau saudara ngomong, belum tentu benar, dosa iya, bodoh iya, itu paket bundling. Tahu bundling? Paket hemat, bodoh, dosa, dan neraka jadi satu. Selalu saya mau bilang, kita buka terjemahan bahasa Inggrisnya. Mengatakan demikian, to decide before knowing the fact is shameful and stupid. Kita kan biasa kan ngomong dulu, komen dulu, ngoceh dulu, pakai ngoceh dulu. Urusan nanti urusan belakang. Gereja kita Tiberias Bekasi akan segera dibangun minggu depan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ketika dibangun lagi banyak ormas datang. Mereka bilang, saya dengar satu ketua RT dapat mobil mewah. Saya juga mobil mewah. Saya bilang kalau benar saya juga mau. Gak benar. Ada begitu banyak. Kalau saudara kapan saya harus bergerak dengan lambat? Kalau saya tidak mengetahui faktanya. Kalau saya tidak mengetahui kebenarannya. Mendingan saya diem. Silence is gold. Kata orang bule. Diem itu emas. Saya ngambil studi S3. Ada yang namanya Ibrani lanjutan. Saya duduk paling depan. Saya diem aja. Asal yang ngajar begini. Profesor yang ngajar dari luar. Teman saya tanya, ngerti bro? Yang penting diem. Alkitab bilang orang bodoh kalau diem kelihatan pinter kan? Kalau orang banyak omong tong kosong, kayak lu semua nih. Wah ngoceh, baru lihat dikit langsung komentar. Baru dengar dikit langsung komentar. Baru dengar berita dikit langsung tanpa di-sharing, langsung di-share beritanya. Berita hoax di mana-mana. Tanpa di-sharing, dicek kebenarannya, langsung di-share.
Kalau saudara nggak tahu faktanya, better silence. Kalau saudara nggak menguasai kebenarannya, mendingan diam. Daripada ngomong, ujungnya kelihatan bodohnya. Bilang kiri kanan saudara, kamu bukan orang bodoh kan? Bilang sama yang baru ngomong, terlambat. Yang kedua, kapan saya harus bergerak dengan cepat? Yang pertama, ketika saya tidak menguasai faktanya. Hari ini saudara mumpung masih bulan Februari, lakukan ini. Kemarin kapan harus bergerak cepat, hari kapan harus bergerak lambat. Lakukan, pegang ini dalam kehidupan saudara. Jadikan ini prinsip dalam kehidupan saudara. Saya pastikan tahun ini, kalau saudara lakukan hal ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Yang kedua, kapan saya harus bergerak dengan lambat? Ketika saya sedang terluka, marah, atau depresi. Jangan pernah make any decision ketika saudara sedang kecewa. Jangan pernah buat keputusan ketika saudara sedang marah. Jangan pernah membuat keputusan ketika saudara sedang under depresi. Jangan pernah buat keputusan. Karena biasanya keputusan yang dibuat karena emosi, keputusan yang dibuat karena marah, keputusan yang dibuat karena terluka, endingnya pasti kita sesali. Katakan amin. Kalau lagi marah, kalau saudara suami istri lagi marah, mendingan jangan ngomong daripada omonganmu keluar nyakiti istrimu. Mendingan diem. Karena kalau lagi marah, saudara ngomong, intonasimu beda, tata bahasamu beda, speedmu beda, dan pasti akan menyakiti. Engkau bisa minta maaf dan dia maafin, tapi luka udah terlanjur ada. Yang percaya katakan amin. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Yakobus 1, ayatnya yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-19, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, ingatlah akan hal ini. Apa yang Alkitab pengen saudara ingat? Masing-masing hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Sama-sama bilang sama saya, cepat mendengar, lambat berkata, lambat untuk marah. Kita kan hidup di masyarakat yang berbeda. Ngomongnya cepat, marahnya cepat, dengernya lambat. Datang obrak-abrik dulu toko orang, marah-marah, emosi. Ternyata maaf, salah toko. Udah terlanjur. Betul apa betul? Kita ribut dulu, makanya beda. Anak Tuhan itu responsif bukan reaktif. Kalau reaktif itu mobilmu disalip, turun, pukul dulu. Masalah polisi urusan nanti, itu reaktif. Tapi kalau responsif ketika mobilmu disalip, engkau bilang Tuhan aja disalip. Nggak nyambung ya, bodo amat lah. Ketika mobilmu disalip, kalau responsif bilang, kalau gue pukul, masuk polisi, anakku siapa yang ngurus? Responsif. Jangan make any decision ketika lagi marah. Jangan buat keputusan ketika lagi emosi. Jangan buat keputusan ketika lagi kecewa. Jangan. Kalau engkau lagi marah, diam, keluar, udah tenang, baru ngomong. Ada banyak jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta, saya nyesel keluar dari kantor. Karena lagi di kantor bos saya tegur saya depan umum. Saya gengsi, saya keluar dari kantor. Pas lagi keluar dari kantor, datang corona. Mau ngelamar kerja gak ada yang buka pekerjaan, gak ada yang ngurangin. Makanya penyesalan di belakang, kalau di depan pendaftaran. Nah, jangan ketawa, lu mikir. Orang kalau lagi emosi, langsung ngecap aja. Kita cerai. Padahal jomblo. Saya selalu dan selalu kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Yuk. Lebih lagi kita buka. Amsal 15 ayatnya yang ke-18. Amsal 15, 18 sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 12 ayat yang ke-16 sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bodohlah seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan apa? Cemooh.
Kalau marah kita bilang bukan saya. Lagi sakit hati langsung you put on the table. Langsung kau umbar-umbar amarahmu, kita bilang bodoh. Apalagi di sosial media zaman sekarang. Saya selalu lihat dalam pelayanan saya banyak akun-akun satir mention saya. Khotbah saya 45 menit dipotong jadi 30 detik. Ditaruh di akun satir dia, ditulis pendeta sesat. Wih, namanya orang Siantar kan. Kaki pendek, hidung pesek berontak di sini. Pengen balas, pengen nulis, kurang ajar lo. Tapi istri saya, untung istri saya adem. Udah harus begitu suami istri. Kalau suami lagi marah, istri yang tenangin. Kalau istri lagi marah, Tuhan yang tenangin. Iya, jadi istri saya bilang gini, sayang, jangan kamu ngerespon. Kalau ditulis di akun satir, memang dia mau cari respon kamu. Kamu tuh kata istri saya, kamu tuh pendeta muda yang dipakai Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Kalau kamu ikut-ikutan, jemaat TBS ikut-ikutan. Itu maunya dia. Kamu tuh pendeta muda yang lagi sekarang dikenal. Oh, dikenal ya? Kok yakin kau? Dikenal aku, yakin? Loh iya memang begitu. Ada beberapa orang dalam hidup ini, nama titik-titik, hobi, cari ribut. Ada, dalam keluarga kita adalah, jangan pernah nggak ngaku lah. Adalah yang kalau datang di acara pesta, yang modelnya begitu. Dia lihat, pengantinnya jelek. Makanannya nggak enak, tiba bungkus. Dia bilang makanannya nggak enak, dibungkus tapi. Nggak bagus, begini. Ada. Kau udah ingat kan? Kebayang mukanya kan sama kau? Ada dalam keluarga kita yang kita lagi damai-damai nih. Lagi adem-adem, tenang. Tiba-tiba dia datang. Yang kerok datang dia lagi. Dan dia datang selalu ada berita untuk diributin. Udahlah, lepaskan aja lah, udahlah. Betul apa betul? Jangan pernah buat keputusan kalau lagi marah. Jangan pernah buat keputusan kalau lagi kecewa. Kau nyesel. Kalau lagi marah, lagi kecewa, lagi sakit hati, better silence. Tenang, jangan buru-buru. Amin. Karena orang yang kecewa, orang yang marah, iblis paling senang. Iblis pencet tombol emosinya. Dia akan buat keputusan, ribut dulu, berantem dulu, marah dulu. Nyesel belakangan. Ada banyak pendeta karena gengsinya disentil. Keluar, bikin sinode baru. Gagal sinodenya, baru minta balik. Nyesel. Ada banyak orang udah bekerja bagus-bagus karena disentil emosinya, marah dulu, keluar dari kantor. Nyesel setelah keluar dari kantor. Ada banyak orang anak-anak muda karena emosi putus. Nyesel belakangan. Karena ternyata mantan terindah. Ngomong-ngomong kalau mantan terindah gak mungkin jadi mantan Bambang. Kalau terindah kau nikahilah. Saya gak percaya sama kalimat mantan terindah. Pembohongan publik itu. Yang ketiga, kapan saya harus bergerak dengan lamban? Yang pertama, ketika saya tidak memiliki faktanya. Yang kedua, ketika saya sedang marah. Ketika saya sedang kecewa. Ketika saya sedang emosi. Saya harus lambat membuat keputusan. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Kapan saya harus bergerak dengan lambat? Slowly. Ketika saya harus membuat keputusan besar dan penting dalam hidup saya. Major decision. Ketika saudara sedang membuat keputusan besar, keputusan penting, jangan buru-buru. Membuat bisnis, jangan buru-buru. Ingin pindah kantor, jangan buru-buru. Ingin menikah apalagi, jangan buru-buru. Jangan pernah menikah karena usia. Jangan pernah menikah karena ditekan oleh orang tua. Menikahlah karena Tuhan sudah pertemukan saudara dengan orang yang tepat. Katakan amin. Jangan menikah karena cuma sekedar, aduh Pak Pendeta, kita ngedate orangnya romantis. Saya mau bilang ya, semua orang yang lagi dating, itu semua memberikan bagian terbaik dalam hidupnya. Alias palsu. Aduh Pak Pendeta kalau sama dia nelpon bisa 3 jam nelpon sama saya. Tidak ada laki-laki normal yang kuat telepon 3 jam. Kalau dia kuat karena ada maunya Bambang.
Apa buktinya? Saya. Orang kalau lagi ngedate, ngomong lebih rapi, muka lebih keren, lebih wangi, lebih sabar. Mohon maaf tadi kamu ngomong apa, aku gak denger. Oh iya. Kamu bosan gak ngomong sama aku? Mana mungkin aku bosan sama kamu. Ayo kita makan yuk, restoran paling mahal. Kok mahal banget sih? Kamu lebih mahal dari restoran deh. Paye, sendal jepit. Orang kalau lagi ngedate begitu. Kamu tuh telepon kamu. Tutup barang-barangnya 1, 2, kok gak ditutup? Kalau saya di samping, nih mati mau. Mati, puas kau, puas. Pernikahan, saya lihat banyak anak muda di sini. Lebih baik gagal dalam pacaran daripada gagal dalam pernikahan. Sabar, jangan buru-buru, jangan karena usia. Saya lihat banyak anak muda di sini. Oma jangan amin, Oma. Udah lewat masamu. Amin. Oma sabar. Sabar apa? Udah Tuhan panggil Oma. Major decision, sabar. Bagaimana caranya menguji? Yang pertama uji dengan firman. Uji dengan firman. Apa kata firman? Engkau usaha, apa kata firman? Kalau Alkitab bilang terang dan gelap tidak dapat bersatu, jangan sosok bilang Tuhan saya bisa terangin dia. PLN ngana. Uji dengan firman, kalau firman bilang enggak. Kalau saya pernah ditawari bisnis oleh seorang jemaat, Tuhan tahu di atas mimbar ini saya tolak dosa tolak tipu. Ada seorang jemaat tawarin saya masuk dalam board of chairman-nya dia, dapat bulanan. Dan dia bilang, Pak kami butuh seorang yang punya figur supaya perusahaan kami lebih humanis. Oke mantap, bisa dilihat lebih mantap segala macam. Saya masuk dan saya tanya, mohon maaf kerja apa ya? Pak Pendeta kami jual beli senjata. Saya pendeta, jual beli senjata. Silakan beli senjata kami. Sekali tembak, dor. Silakan pakai bom kami, dor. Tuhan memberkati. Jadi saya tahu, bukan dibilang kan semua pendeta, kan pendeta boleh bisnis, boleh. Tapi gak gitu juga. Jadi kalau saudara firman bilang terang dan gelap gak bisa bersatu, jangan kau paksa-paksa firman. Kalau firman bilang laki orang jangan kau ganggu, jangan kau bilang Tuhan dia mau sama saya, engkau yang gatel. Uji dengan firman. Firman lolos, uji dengan doa. Uji dengan doa. Saya percaya kalau kita rendah hati mau doa tanya sama Tuhan. Tuhan tuntun. Engkau ingin membuat major decision, uji dengan doa. Firman dulu, firman lolos. Firman lolos, doa. Saya pernah diajak ketemu orang bisnis. Janjian jam 10 pagi. Karena semua aset kami, semua aset saya di bank Swiss saya kumpulin semua. Jadi kumpulin saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini cuma uang saya sama istri saya. Kalau saya taruh semua di situ berantakan Tuhan. Kalau nanti gak berhasil gimana Tuhan? Saya bilang Tuhan kalau dari Tuhan jam 10 on time gak terlambat. Saya ketemu sama dia. Tapi kalau bukan dari Tuhan, please saya mohon demi kasih-Mu agar orang itu tidak datang atau terlambat. Saya sambil istri doa. Dan ketika saya berdoa besok pagi jam 10 orangnya gak muncul. Jam 1 di telepon, Pak Pendeta maaf. Saya jam 9 udah siap, saya duduk di kursi, saya ketiduran Pak. Baru bangun setengah 1. Pak saya samperin, saya bilang enggak. Kalau engkau udah doa Tuhan, kalau dia dari engkau, permudah. Kalau bukan, tolong persulit. Dan tiba-tiba Tuhan buat persulit, jangan bilang Tuhan permudah. Tuhan bilang, lo jadi Tuhan aja ya. Gue jadi lo ya. Jangan paksa, jangan paksa. Kalau saudara doa, Tuhan udah kasih tandanya, jangan dilawan. Kalau dari Tuhan tandanya dan Tuhan kasih tanda, tunduk sama tandanya. Kalau dari Tuhan dia begini-begini dan Tuhan gak kasih tandanya, tunduk sama tandanya. Tuhan lebih tahu dari kita. Kita cuma tahu hari ini sama kemarin.
Hari depan cuma Tuhan yang tahu. Uji dengan firman, uji dengan doa. Yang terakhir, lihat buahnya. Pohon apel dibilang pohon apel karena buahnya. Pohon mangga dibilang pohon mangga karena apa? Buahnya mangga. Uji dengan firman, uji dengan doa. Lolos, lihat buahnya. Saudara kalau nonton bioskop ada film kayaknya iklan kan, trailer. Betul gak? Saudara duduk nih di bioskop sebelum nonton misalnya film Gideon Putra Petir. Ya kan, der. Sebelum mulai kan ada trailer kan? Kalau trailernya nggak suka, saudara nonton nggak? Enggak. Dan saudara nggak. Tapi kalau trailer saudara suka, saudara nonton. Pacaran, dating itu trailer. Kalau selama pacaran dia kasar, dia nggak benar, dia pembohong. Kalau selama temenan dia nggak jujur, jangan bisnis sama dia. Kalau kita tahu film nggak bagus, kita nggak akan nonton dari awal. Jangan di tengah-tengah film kau bilang Tuhan ada mukjizat Tuhan, endingnya berubah. Lu yang produser bagaimana? Kalau mengambil keputusan besar, major decision, sabar. Ada banyak rumah tangga muda saya pelajari, hancurnya bukan karena orang ketiga. Hancurnya bukan karena gak ada cinta, tapi karena faktor keuangan. Pasangan-pasangan muda lihat di mall tulisan sale, sale, langsung beli, tergoda. Spending money dengan gampang. Boros. 7 tahun kelimpahan dalam pemerintahan Yusuf di Mesir. Alkitab bilang 7 tahun kelaparan. Gambaran apa? Nabung bos. Ada musim hujan, ada musim kering. Saya kalau konseling pernikahan orang, saya selalu ajar 5 prinsip ini. Saya cepat saja. 5 prinsip pernikahan dalam keuangan. Yang pertama kalau saudara dapat berkat, gaji. Yang pertama ini jempol ini kasih buat Tuhan. Saudara mau sebut perpuluhan, saudara mau sebut ucapan syukur, you name it. Walaupun perjanjian baru gak pernah bahas soal perpuluhan, tapi saya orang yang percaya kita harus kasih haknya Tuhan. Gak ada yang amin nih. Perpuluhan. Setelah perpuluhan, telunjuk ini bahas mengenai yang namanya kebutuhan. Cicil mobil, cicil rumah, susu anak, kebutuhan. Setelah kebutuhan, yang jari tengah investasi. Nabung, beli dolar, beli emas. Kalau ada berkat, nabung dan sebagai investasi. Yang keempat, benih. Ini benih buat nolong orang. Bantu orang susah. Benih berbeda sama yang namanya perpuluhan. Boleh nggak pakai perpuluhan buat benih? Pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi enggak. Karena hak Tuhan, tolong orang, katakan amin. Tidak akan jatuh miskin karena menolong. Benih. Setelah benih, baru yang terakhir. Lifestyle. Saya selalu bilang lebih baik nikahnya gak gede-gede. Keluarga inti, sama beberapa teman dekat, tapi punya rumah. Daripada nikah di ballroom paling mahal, tapi ngontrak. Lebih baik bikin kopi di rumah, tapi TV-mu lebih gede, atau sofamu lebih bagus, AC-mu lebih dingin, daripada Starbucks tiap hari. 45.000, Vivillon 100.000. Ongkos 100.000 beli Torabika sampai muntah kau. Kapal api, udah gak jadi api lagi tuh kapal. Kalau saudara mau makan yang suki-suki, saya mau bilang ya kalau engkau punya go ahead. Kalau engkau berkelimpahan, lakuin. Tapi yang repot, gak berkelimpahan tapi bergaya kayak kelimpahan. Yang repot, gaji gak seberapa, tapi gaya kayak udah anak presiden gitu. Itu yang repot. Apalagi punya pemahaman, boleh kalah nasi, jangan kalah aksi. Pangan apa kita pagoda pastiles. Dodo HP terbaru beli, utang di mana-mana, fintech, pinjol dan sebagainya di mana-mana demi lifestyle. Berkat Tuhan cukup, untuk gaya hidup berkat Tuhan gak pernah cukup.
Selalu dan selalu saya mau bilang, bergayalah sesuai dengan kemampuan. Jangan bergaya dengan sesuai kemauan. Sesuai kemampuan dong. Ini dari diem-diemnya kena nih. Diem. Dapat WA ya dari fintech ya? Dapat ya? Selalu. Saya mau bilang ya, banyak jemaat datang, Pak, berkatin Pak, banyak utang. Banyak utangmu ya? Nanti maju ya, saya doakan ya. Iya Pak, banyak utang Pak. Bukan Tuhan gak? Mimi, Tuhan berkati Mimi. Adik saya, saudara. Saya mau bilang sama saudara ya. Kalau bukan Tuhan gak berkati, engkau yang gak pinter ngatur keuangan. Atur keuangan. Kemarin COVID, gereja tutup, khotbah cuma sekali. Puji Tuhan sebelumnya, saya sudah nabung sama istri di bank Swiss tiap bulan. Pakai tabungan. Kalau saya pendeta minta-minta jadi berkat gak? Kalau saya waya-waya saudara, tolong nih belum makan dari lahir. Tolong dibantu lah, makan nih dari lahir nih. Jadi berkat gak? Kalau saya pendeta sudah dengar utang-utang jadi berkat gak? Kalau saya pendeta ke rumah saudara diundang kagak tiba-tiba duduk, shalom. Bagus nih rumah nih. Bantulah. Ini apa ini nih? Nih. Saarbini gak pernah lupa saya. Pak, suami saya gajinya 3 juta Pak, tolong doain Pak, biar gak kekurangan. Saya doain dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berapa saat kemudian ibu-ibu, Pak, suami saya Pak, kita masih kekurangan. Berapa gaji suami yuk? 30 juta Pak. Istrinya yang pertama kali dengar bilang sama saya, Pak, kalau suami saya 30 juta gajinya Pak, sampai rumah Pak, gak nyentuh tanah Pak, saya gendong Pak, saya gendong. Pak. Rasa cukup itu bukan soal keadaan, tapi sikap hati. 3 juta di Jakarta cukup gak? 4? 5? Kok diem aja kau? Selalu dan selalu. Atur. Jangan tergoda, buy one get one dan sebagainya. Nabung. Pengen pindah kantor, doa tanya Tuhan. Pengen nikah, doa tanya Tuhan. Saya diberkati di tempat ini 3 tahun yang lalu. Papa Rejing berkati. Saya nginep di samping, karena saya kasih tahu. Malam-malam Tuhan saksinya, saya masih berlutut. Kalau Manda bukan orangnya, batalin pernikahan saya besok Tuhan. Walaupun ada hati bilang, kan malu udah sebar undangan, gak apa-apa malu. Mau nikah tapi gak jadi, gak apa-apa, it's okay. Udah pacaran 7 tahun tapi gak nikah, gak apa-apa. Daripada menikah, tapi gak jadi berkat. Amin kayak apa kayak gitu. Udah keren-keren tepuk tangan kayak apa gitu biar enak gitu. Dari dia mau nikah ya. Tapi orangnya salah ya. Iya. Udah ngelamar ya. Tapi orang salah ya. Makan. Yang keempat, yang terakhir, saudara diberkati amin. Yang keempat, yang terakhir, kapan harus bergerak dengan lambat. Hari Rabu nanti saya di tempat ini kita akan melanjutkan serial mengenai kapan harus bergerak cepat, kapan harus bergerak dengan lambat. Karena saya percaya tengah minggu ada kesempatan yang baik untuk kita bertumbuh lebih lagi. Imam musik boleh maju ke depan. Kapan saya harus bergerak dengan lamban? Yang pertama ketika saya tidak memiliki semua faktanya. Yang kedua ketika saya sedang marah, terluka dan depresi. Yang ketiga ketika saya harus memutuskan major decision atau hal yang besar dalam kehidupan saya. Yang keempat, kapan saya harus bergerak dengan lamban? Ketika saya sedang menunggu benih yang saya tanam untuk bertumbuh. Benih yang saudara dan saya tanam tidak langsung bertumbuh saat itu juga. Ada yang namanya proses. Ada yang namanya waktu. Satu ayat yang paling sering dikutip oleh orang-orang ketika menanti waktu. Pengkhotbah 3. Ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca.
Tiberias Gading Nias. 3, 2, 1, iya. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau saudara tanam benih anggur hari ini, apakah tumbuh hari ini? Kalau saudara tanam benih pohon apapun, duren dan sebagainya, apakah tumbuh hari ini? Dalam kau menanam benih ada yang namanya proses. Ada yang namanya waktu. Jadi sabar. Jangan bilang Pak Pendeta sudah melayani puluhan tahun tapi kok gak ada mukjizat. Sabar, pohonmu sedang tumbuh. Pak Pendeta sudah menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Tapi kok pasangannya dari Tuhan gak kasih. Sabar, benihmu sedang tumbuh. Oh Pak Pendeta, saya udah hidup benar. Saya udah tolong orang. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Sabar. Daud saudara, Alkitab katakan sabar, waktunya tiba. Tapi Alkitab katakan kita tahu kejadian yang namanya Saul. Dia gak sabar menanti Samuel diturunkan jadi raja. Abraham gak sabar menanti keturunan yang tepat dari Tuhan. Datang yang namanya Ismail. Iblis mau saudara gak sabar. Iblis mau saudara ambil shortcut. Iblis mau saudara ambil jalan pintas. Terlibat hutang, ambil jalan pintas. Gak punya anak, ambil jalan pintas ke dukun-dukun. Pasangan kita gak sabar nangan kita, ambil jalan pintas. Langsung panggil pengacara divorce. Sabar. Untuk segala sesuatu di bumi ada. Dan kabar baiknya, kalau engkau tanam biji apel, yang tumbuh biji apel atau lebih dari biji apel. Apapun yang kita tabur, prinsipnya akan kita tuai lebih baik. Engkau tabur biji apel, dia akan menumbuh pohon apel. Di pohon apel ada banyak apel, bijinya gak terhitung. Saking banyaknya. Jadilah orang baik. Walaupun gak ada efeknya hari ini. Jadilah orang setia. Walaupun kau bilang capek Pak setia. Gak ada hasilnya. Jadilah orang jujur Pak. Jujur Pak, teman saya curang-curang kaya-kaya. Saya jujur miskin Pak. Pegang kekudusanmu. Engkau yang sedang pacaran, jaga kesucianmu. Jangan turunin standarmu Pak. Kayaknya saya terlalu berharap tinggi deh Pak. Buktinya pasangan yang dari Tuhan, lihat saya terlalu rohani, mereka mundur. Kalau mereka mundur karena mereka gak tahu betapa mahalnya engkau. Tunggu waktunya Tuhan. Sabar. Satu ayat yang saya suka terakhir saudara. Ini ayat penutup saya. Habakuk 2. Ayatnya yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat. Kita baca 3, 2, 1, iya. Sama-sama bilang sama saya, nantikan itu. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh pasti datang. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan bertangguh. Tunggu Tuhan. Saya pernah khotbah beberapa bulan yang lalu, pakai caranya Tuhan. Naik pakai cara manusia bisa gak? Bisa. Tapi gak lama. Sukses pakai cara manusia bisa gak? Bisa. Tapi gak lama. Berhasil pakai cara manusia bisa gak? Bisa. Tapi gak lama. Berhasil dengan cara Tuhan. Sukses dengan cara Tuhan. Maju dengan cara Tuhan. Bukan hanya bisa. Tapi sampai selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Terus bertahan. Amin. Mama saya bilang sama saya, naik tanpa menjatuhkan orang lain. Naik tanpa nginjek orang lain. Naik tanpa nyakitin orang lain. Naik tanpa harus menjilat orang lain. Kalaupun harus menjilat pakai bahasa saya, tanda kutip. Jilat Tuhan.
sabar. Kau yang menanti keturunan, sabar. Kau yang nanti punya rumah pribadi, sabar. Bulan Maret, bulan yang baru, minggu depan. Doa saya akan menjadi bulan jawaban doa bagimu. Akan menjadi bulan mukjizat bagimu. Bulan kebangkitan, bulan kemenangan. Kita tutup Alkitab kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk anugerah kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Tetap angkat kedua tangan-Mu. Dunia mau saudara dan saya terburu-buru. Dunia mau saudara dan saya serba tergesa-gesa. Karena dunia tahu dalam ketergesaan ada banyak kesalahan. Sabar Pak, sabar Bu. Anak-anak muda sabar. Jangan jual imanmu demi jabatan. Jangan jual kekudusanmu demi pasangan. Jangan jual kesetiaanmu demi perkara-perkara materi. Kalau Tuhan panggil saudara, setia sama panggilanmu. Sekalipun kau gak ngerti, kau gak dapat memahami, setia sama panggilanmu. Kalau saudara anak Tuhan dalam bisnis, jangan lakukan segala cara untuk mendapat keuntungan. Sabar. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan mau berkati saudara, Dia punya cara untuk angkat saudara. Jangan jual Kristen, jangan jual Kristus demi memperkaya dirimu. Jangan jual imanmu, kau tabrak segala aturan sampai kau lupa kau anak Tuhan. Anak-anak muda sabar. Kalau hari ini kau sedang menanti pasangan dari Tuhan, jangan turunin standarmu. Naikkan imanmu. Sabar. Yang terbaik dari Tuhan disediakan. Pekerjaan yang terbaik Dia sediakan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, dengar baik perkataan saya dari mimbar yang kudus Gereja Tiberias Indonesia ini. Dia akan pertemukan engkau dengan orang yang tepat. Dengan cara yang tepat. Di waktu yang tepat. Don't get rush. Jangan buru-buru. Sabar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, bilang, aku tahu Tuhan sedang merancangkan hal yang indah. Bilang sama Tuhan, aku tahu sesuatu yang ajaib Tuhan sedang perbuat. Bilang sama Tuhan, aku percaya sesuatu yang indah Allah sedang menununnya bagiku. Kalau ini doa saudara, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di gereja, di rumah. Sama-sama dengan imam percaya, dengan teman-teman pemimpin pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Maka biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh cakap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka materaikan Tuhan itu firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu. Itu Pendeta Gideon Simanjuntak, Tuhan berkati dalam pelayanan Kau pakai lebih lagi secara luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama anak, diberkati kesehatan yang sempurna. Berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup keluarga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Maka sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawa dan kami siapkan persembahan kami terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Seperti hal yang Kau yang terlebih dulu memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Maka kami rindu boleh belajar memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami, layakkan setiap persembahan kami. Kau berkati tangan yang memberikan, Kau gantikan berlipat kali ganda dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis masa depan mereka. Tuhan buat pasti berhasil. Kami diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Maka biarlah berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, umat-umat-Mu. Bagaikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya akan senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima setiap persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Pembahasan kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, siapkan hati kita untuk terima kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita percaya ada mujizat yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan. Saudara yang ada di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias yang belum dilayani dengan roti dan anggur bisa angkat tangannya. Yang belum terima roti dan anggur, satu orang di atas juga saudaraku yang belum terima roti dan anggur bisa angkat tangan. Dan di lantai 2 juga saudara yang belum terima roti dan anggur bisa angkat tangannya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan aku bersama dengan keluarga keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar mulai hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi. Kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kemana kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan imam percaya, gereja Tuhan, gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati keluargaku, keluarga yang kudus, menolak perzinahan,
percabulan, dijauhkan dari perceraian. Kami tolak kutuk orang ketiga dalam kehidupanku. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan, Tuhan Yesus berkati, berhasil. Kami tolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai jadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut telapak kaki sempurna sehat, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala. Oleh darah Yesus, jantungku, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Kami tolak kanker, tumor, leukemia, HIV AIDS, demam berdarah, COVID-19, coronavirus tidak ada dalam tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa. Apa yang menjadi setiap kerinduan keperluanmu naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan berkati Bapak Adrian bersama dengan Ibu Abigail, Bapak Bandung Pardede bersama dengan keluarga, Ibu Emma bersama juga dengan keluarganya, Bapak Dama diberkati Tuhan. Kami serahkan Bapak Domingus, Ibu Pingkan. Kami juga menyerahkan Ibu Rahayu, Bapak Daniel Eka dan Ibu Oni. Tuhan Yesus beri kesembuhannya, bahkan berkati juga seorang ayah dari Bapak Anggoro, Tuhan berkati sempurna sehat, tidak ada pendarahan. Kami juga berdoa berkati Om Reki bersama dengan Tante Mika, bersama dengan Raja dan Mimi diberkati Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang hadir, mereka terima berkat, terima mukjizat indah diberkati Tuhan. Saudara Stevi Lengkong diberkati, Bapak Irfan Paham Samosir dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Ibu Uun Juaria diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami Pendeta Pariaji bahwa kuasa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana bangsa Israel tidur pun diberkati. Aku percaya dengan perjamuan kudus masuk bulan yang baru, tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Dengan roti mana selalu jubah baju baru, mulia. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus di bulan yang baru, aku mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, punya roh majikan. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus di bulan yang baru, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, selalu menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berdoa bulan yang baru, pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, karirku, pelayananku, rumah tanggaku, proses pembangunan gedung Tiberias Bekasi berjalan berhasil, diberkati Tuhan, berhasil, diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala sakit penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang berminyak urapan, mari sama-sama angkat minyak urapan saudara tinggi-tinggi. Dengan iman percaya gereja Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang suci, yang kudus dari gereja martir, gembala martir. Muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, setiap pot, setiap botol, setiap tetesnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus
hadir di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa negara kami Indonesia ada damai, ada sejahtera. Presiden kami dengan segenap jajarannya diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati setiap proses pembangunan gereja TBDS di Bekasi. Kami tolak gangguan dari orang luar. Kami tolak celaka, maut mara bahaya. Agar apapun yang diputuskan menjadi gedung yang indah, gedung yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati pemimpin pujian, Pendeta Muda Samuel Riki bersama dengan istri Bulian Ratu, juga Pendeta Muda Reza Alexia bersama dengan istri Gilang Duta diberkati. Bahkan imam musik kami serahkan, rekan-rekan Saudara Mevin Silalahi diberkati, Daniel Dos diberkati. Kami juga menyerahkan Saudara Joyce diberkati. Kami serahkan juga backup singer dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Saudara Mona diberkati Tuhan. Kami juga berdoa berkati agar Saudara Kakak dari Indah Batubara dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala kami terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang, memelihara, panjang umur, sempurna sehat, bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati perjalanan hamba ke TBDS Karawaci, berkati hamba bersama dengan istri Abigail Amanda Roberta Zevanya, dengan anak Genesaret Benyamin Simanjuntak, biar keluarga kecil hambamu ini tetap berkenan berada dalam pemandangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya Engkau datang dengan berkat Tuhan. Sekarang pulanglah bawa berkat dari kerajaan surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikan yang engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil. Akhirnya Tiberias, terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan, Gereja Tuhan Tiberias Indonesia, sama-sama kita katakan amin.